Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Kripto. Di video kali ini kita akan membahas berbagai teknologi penting yang ada di dunia blockchain. Kita akan mulai dari pondasinya dulu, yaitu teknologi blockchain itu sendiri. Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan digital yang terdistribusi, di mana setiap transaksi dicatat dalam sebuah struktur data yang disebut blok. Dan setiap blok saling terhubung membentuk rantai, maka dari itu disebut blockchain. Yang membuat teknologi ini unik adalah bahwa ia tidak disimpan dalam satu tempat saja, melainkan tersebar ke ribuan bahkan jutaan node atau komputer di seluruh dunia. Karena semua node ini menyimpan salinan dari data yang sama, maka blockchain sangat sulit untuk dimanipulasi. Setiap blok dalam blockchain berisi 3 komponen utama, yaitu data transaksi, hash dari blok saat ini, kemudian hash dari blok sebelumnya. Karena tiap blok bergantung pada hash dari blok sebelumnya, jika satu blok diubah, maka semua blok setelahnya juga harus diubah. Dan itu nyaris mustahil dilakukan tanpa menguasai mayoritas jaringan. Inilah yang membuat teknologi blockchain sangat aman dan transparan. Teknologi ini awalnya populer berkat Bitcoin, namun sekarang sudah digunakan dalam berbagai sektor, di bidang keuangan, di bidang logistik, dan sistem pemilu digital, bahkan dalam bidang kesehatan untuk menyimpan rekam medis secara terenkripsi dan privat. Nah, itulah gambaran umum tentang teknologi blockchain. Selanjutnya, kita akan bahas salah satu aspek penting dalam blockchain yang sering menjadi perhatian utama pengguna, yaitu privasi. Yuk kita lanjut. Nah, kalau kita bicara soal teknologi blockchain, banyak orang mengira bahwa semua transaksi di dalamnya itu sepenuhnya anonim. Tapi faktanya tidak semua blockchain memberikan privasi tingkat tinggi. Justru banyak blockchain publik seperti Bitcoin dan Ethereum yang bersifat pseudonim. Artinya identitas asli tidak langsung terlihat, tapi aktivitas transaksi bisa dilacak lewat alamat wallet. Dalam dunia digital makin terbuka, privasi menjadi aspek yang sangat penting. Privasi bukan hanya soal menyembunyikan hal-hal buruk, tapi soal melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan, manipulasi, atau bahkan pengawasan berlebihan. Mari kita lihat beberapa cara bagaimana teknologi blockchain modern melindungi privasi pengguna, yaitu perlindungan informasi pengguna dan transaksi. Blockchain privasi dirancang untuk menyembunyikan berbagai hal informasi yang sensitif, seperti siapa yang mengirim, siapa yang menerima, dan beberapa jumlah aset yang dikirimkan. Kemudian menggunakan teknik atau protokol kriptografi tingkat tinggi. Berbagai metode enkripsi dan teknik kriptografi digunakan untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa melihat informasi transaksi, bahkan ketika transaksi itu terjadi di jaringan publik. Mari kita bahas beberapa contoh proyek secara khusus berfokus pada privasi. Monero menggunakan ring signature. Monero adalah salah satu koin privasi paling populer. Ia menggunakan teknik yang disebut ring signature, di mana transaksi dicampur dengan transaksi pengguna lain, sehingga sangat sulit untuk menentukan siapa pengirim aslinya. Kemudian Zcash menggunakan Zero Knowledge Snark. Zcash ini menggunakan teknologi yang disebut Zero Knowledge Proof, tepatnya Zcash Snark. Dengan teknologi ini, pengguna bisa membuktikan bahwa transaksi valid tanpa harus menggunakan detail transaksi sama sekali. Ini seperti membuktikan bahwa kamu punya cukup uang tanpa perlu menunjukkan rekeningmu. Kemudian Green menggunakan Mimblewimble. Green adalah blockchain yang menggunakan protokol Mimblewimble yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cara yang lebih ringkas dan sangat privat. Ia bahkan menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan semua riwayat transaksi, sehingga skalabilitas juga meningkat. Kenapa privasi ini penting? Dalam dunia keuangan tradisional, semua informasi keuangan bisa dilacak oleh bank, lembaga pemerintah, bahkan pihak ketiga yang membeli data blockchain privat. Itu memberikan kontrol kembali ke tangan pengguna. Apalagi dalam konteks negara-negara yang tidak menghargai kebebasan finansial, teknologi privasi seperti ini bisa menjadi alat perlindungan hak asasi digital. Jadi meskipun blockchain sering dikira anonim, kenyataannya tidak selalu begitu. Dan disinilah proyek-proyek seperti Monero, Zcash, dan Green berperan penting.
Selanjutnya kita akan membahas sidechain, yaitu teknologi yang membantu meningkatkan fungsionalitas blockchain utama tanpa harus mengubah protokol intinya. Yuk kita lanjut. Blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum punya struktur yang kuat, tapi juga terbatas dalam hal fleksibilitas. Setiap kali ada inovasi baru, kita tidak bisa sembarangan mengubah protokol utama. Misalnya, untuk menambah fitur baru di Bitcoin, kita perlu melakukan fork, dan itu bisa beresiko memecah komunitas. Nah, disinilah sidechain masuk sebagai solusi cerdas. Sidechain adalah blockchain yang terhubung dengan blockchain utama. Bayangkan sidechain sebagai jalur samping, sebuah jaringan blockchain alternatif tetap berkomunikasi dengan blockchain utama. Tujuannya adalah agar kita bisa menguji atau menjalankan fitur-fitur baru tanpa mengganggu atau mengubah protokol utama. Nah, bertujuan untuk meningkatkan fitur blockchain utama tanpa hard fork. Hard fork adalah proses yang rumit dan bisa menimbulkan konflik dalam komunitas. Dengan menggunakan sidechain, kita bisa mencoba fitur baru secara independen. Jika sukses, kita bisa mengintegrasikan ke mainnet secara mulus. Contoh penggunaan nyata sidechain yaitu Liquid Network atau LBTC. Liquid adalah sidechain dari Bitcoin yang digunakan oleh bursa-bursa besar untuk melakukan transaksi cepat dan rahasia. Aset utama yang digunakan adalah LBTC, versi token dari Bitcoin yang ada di jaringan Liquid. Transaksi di Liquid lebih cepat dibandingkan Bitcoin dan punya fitur privasi yang lebih kuat. Kemudian Ronin Network Axie Infinity. Ronin adalah suatu sidechain yang dikembangkan khusus untuk ekosistem game Axie Infinity. Alih-alih menggunakan Ethereum langsung yang mahal dan lambat, Axie menggunakan Ronin agar transaksi NFT dan token SLP bisa lebih murah dan cepat. Ini sangat penting untuk pengalaman pengguna dalam game. Kemudian Rootstock atau RSK. Rootstock adalah sidechain yang memungkinkan kontrak pintar atau smart contract dijalankan di ekosistem Bitcoin. Jadi tanpa harus mengubah Bitcoin sendiri, kita bisa punya fitur seperti di Ethereum, kontrak pintar, dApps, dan sebagainya, tapi tetap terhubung ke jaringan Bitcoin. Keunggulan sidechain ini fleksibel, bisa bereksperimen dengan fitur baru, aman, terhubung ke blockchain utama tapi tetap terpisah, efisien, bisa mengurangi beban transaksi di main chain, kemudian kompatibel, mendukung pertumbuhan ekosistem tanpa konflik protokol. Jadi sidechain ini memberi jalan alternatif untuk mengembangkan teknologi blockchain tanpa harus merombak protokol utama. Di slide chain berikutnya, kita akan bahas multi-blockchain, yaitu konsep yang melibatkan bukan hanya satu blockchain dan sidechain, tapi ekosistem besar yang terdiri dari banyak blockchain yang saling terhubung. Yuk kita lanjut. Dalam dunia blockchain yang terus berkembang ini, kita sekarang tidak lagi hanya berbicara soal satu chain seperti blockchain Bitcoin atau Ethereum. Sekarang banyak proyek mulai membangun ekosistem yang terdiri dari banyak blockchain berbeda yang saling bisa berkomunikasi dan bekerja sama. Inilah yang disebut dengan konsep multi-blockchain. Multi-blockchain adalah ekosistem blockchain yang tersusun atas banyak blockchain yang saling terhubung. Alih-alih hanya satu jaringan blockchain, kita punya beberapa chain khusus yang dirancang untuk fungsi tertentu seperti smart contract, decentralized finance, NFT, dan lain-lain. Tapi semuanya tetap bisa berkomunikasi satu sama lain. Tujuannya adalah menciptakan interoperabilitas, yaitu kemampuan untuk berbagi data, aset, dan fungsi lintas blockchain. Ini menjadi jawaban atas fragmentasi yang terjadi di ekosistem kripto, di mana proyek-proyek sebelumnya sering berjalan di silo yang terpisah. Contoh nyata dari multi-blockchain adalah Polkadot. Polkadot adalah pionir dalam pendekatan multi-blockchain. Di dalam ekosistemnya ada relay chain sebagai pusat komunikasi dan parachain sebagai blockchain independen yang memiliki fungsi khusus. Misalnya satu parachain bisa fokus ke decentralized finance, lainnya pada NFT, dan satu lagi mungkin untuk game. Semua bisa saling bertukar informasi dan aset tanpa perlu base eksternal. Dengan mekanisme seperti shared security dan cross-chain staking, Polkadot memungkinkan pengembangan yang terkoordinasi dan aman. Kemudian Cosmos atau Atom. Cosmos mengusung pendekatan yang disebut Internet of Blockchain. Tujuannya adalah menghubungkan berbagai blockchain independen menggunakan protokol komunikasi bernama
IBC, Inter-Blockchain Communication. Setiap blockchain di Cosmos disebut zone, dan mereka berkomunikasi melalui hub utama seperti Cosmos Hub. Ini memungkinkan proyek seperti Osmosis, Secret Network, dan lain-lain saling terhubung meskipun masing-masing punya aturan dan logika sendiri. Manfaat multi-blockchain arsitektur ini adalah skalabilitas, beban bisa dibagi ke banyak chain khusus, kemudian fleksibilitas, chain bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan proyek, kemudian interoperabilitas, data dan aset bisa bergerak lintas chain, kemudian desentralisasi tingkat tinggi, tidak ada satu titik pusat yang mengontrol semuanya. Jadi multi-blockchain adalah langkah besar dalam evolusi infrastruktur kripto. Ia membuka jalan untuk ekosistem yang lebih besar, lebih fleksibel, lebih efisien. Tapi tantangannya itu tetap ada, terutama soal komunikasi dan kecepatan transfer antar chain. Nah, untuk mengatasi sebagian dari masalah itu, muncul yang namanya Layer 2 Solution, teknologi yang akan kita bahas di berikutnya. Yuk lanjut. Salah satu masalah paling besar dalam blockchain adalah skalabilitas. Bitcoin dan Ethereum misalnya hanya bisa memproses belasan transaksi per detik, sementara jaringan seperti Visa bisa memproses ribuan. Ketika pengguna meningkat, biaya transaksi naik dan waktu tunggu pun menjadi lebih lama. Meningkatkan kapasitas langsung di blockchain utama yang kita sebut layer 1 sulit dilakukan karena harus melalui perubahan protokol yang kompleks dan beresiko. Nah, solusi yang muncul adalah layer 2 atau bisa disebut juga layer 2 solution. Layer 2 adalah solusi skalabilitas blockchain utama layer 1 tanpa menambah fitur baru. Layer 2 bekerja di atas layer 1. Ia menangani sebagian besar aktivitas atas transaksi off-chain lalu hanya menyimpan hasil akhirnya di blockchain utama. Analogi sederhananya, bayangkan layer 1 seperti jalan tol besar, dan layer 2 seperti jalur cepat tambahan di atasnya. Semua kendaraan masih harus melewati pintu tol utama, tapi sebagian besar perjalanan bisa dilakukan di jalur tambahan yang lebih cepat dan tidak macet. Jadi contoh nyata layer 2 solution yaitu Lightning Network, Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin, Lightning Network adalah solusi layer 2 yang memungkinkan transaksi instan dan hampir tanpa biaya. Ia bekerja dengan membuka channel pembayaran antara dua pihak dan hanya mencatat transaksi akhirnya di blockchain. Kemudian Polygon Matic. Polygon adalah layer 2 yang paling dikenal di ekosistem Ethereum. Ia menawarkan jaringan sidechain dan teknologi seperti Zero Knowledge Rollups untuk membangun proses ribuan transaksi per detik. Polygon digunakan oleh banyak proyek decentral finance, NFT, dan gaming. Kemudian Arbitrum dan Optimism Rollup untuk Ethereum. Keduanya menggunakan teknologi yang disebut Optimism Rollup, yaitu menggabungkan banyak transaksi menjadi satu dan hanya mengirim data ringkas ke Ethereum. Ia membuat gas fee menjadi sangat rendah dan throughput menjadi jauh lebih tinggi. Kemudian Starkware ZK Rollup. Starkware mengembangkan solusi ZK Rollup menggunakan bukti kriptografi Zero Knowledge untuk memverifikasi transaksi secara efisien dan aman. Ini memungkinkan skalabilitas besar tanpa mengorbankan keamanan dan atau desentralisasi. Jadi manfaatnya yaitu biaya lebih murah, mengurangi beban transaksi di layer 1, kemudian kecepatan lebih tinggi, transaksi bisa diselesaikan dalam hitungan detik, kemudian skalabilitas lebih besar, cocok untuk aplikasi massal seperti game, decentral finance, dan NFT, kemudian kompatibel dengan layer 1, tidak perlu perubahan besar pada protokol utama. Layer 2 adalah solusi praktis yang memungkinkan ekosistem blockchain tetap efisien dan layak digunakan secara massal, tanpa mengorbankan keamanan. Tapi bagaimana jika kita ingin mentransfer data atau aset antar blockchain yang berbeda sistem sepenuhnya? Misalnya Bitcoin ke Ethereum, disinilah teknologi cross-chain menjadi penting. Jadi yuk kita lanjut. Seperti yang kita tahu, dunia blockchain tidak hanya terdiri dari satu jaringan. Ada Bitcoin, Ethereum, Monero, Solana, dan ratusan lainnya. Masing-masing punya protokol dan arsitektur yang berbeda. Tapi tantangan besarnya bagaimana jika pengguna ingin mengirim aset dari Bitcoin ke Ethereum atau bertukar dari satu chain ke chain lain. Inilah tantangan besar interoperabilitas dan jawabannya adalah teknologi cross-chain. Cross-chain adalah pertukaran data atau aset antar blockchain yang berbeda secara fundamental.
Dengan kata lain, cross-chain memungkinkan dua blockchain yang tidak kompatibel secara langsung untuk bisa saling berbagi informasi atau aset, entah itu token, data, atau fungsi kontrak pintar. Ini seperti membuat dua sistem operasi berbeda, misalnya Android dan iOS, bisa saling berbagi file secara langsung dan aman. Metode utama dalam teknologi cross-chain yaitu notarisasi, contohnya Ethereum dengan Ronin Chain. Dalam metode ini, pihak ketiga atau sistem otorisasi independen akan mencatat dan menginformasikan transaksi di kedua blockchain. Jadi misalnya aset ETH yang dikunci di Ethereum bisa dikeluarkan representasinya di Ronin Chain. Yang kedua, bridge atau jembatan lintas chain. Contohnya BTC Relay. BTC Relay adalah bridge BTC Relay adalah bridge awal yang memungkinkan Ethereum membaca data dari blockchain Bitcoin. Bridge modern sekarang jauh lebih canggih dan digunakan oleh banyak proyek decentral finance lintas chain seperti Wormhole, Multi-chain, Layer Zero, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Atomic Cross-chain Trading. Contohnya Monero ke Bitcoin. Begitu pula sebaliknya, ini adalah teknik perdagangan peer-to-peer antar dua blockchain berbeda tanpa perantara, menggunakan konsep atomic swap. Jika salah satu pihak gagal menyelesaikan transaksi, seluruh proses dibatalkan. Jadi adil dan aman. Keuntungan teknologi cross-chain yaitu fleksibilitas lintas jaringan, aset bisa bergerak lintas ekosistem, kemudian pengalaman pengguna lebih baik, tak perlu tukar manual melalui central exchange. Kemudian, mendukung ekosistem decentral finance yang lebih kompleks dan terhubung, yang kemudian menurunkan dominasi satu chain dan mendorong kolaborasi teknologi. Namun, cross-chain bukan tanpa masalah. Banyak peretasan besar justru terjadi pada sistem bridge, seperti Ronin Bridge dan Wormhole. Maka dari itu, keamanan dan verifikasi menjadi sangat penting dalam pengembangan cross-chain ke depan. Jadi cross-chain adalah teknologi penting yang mendorong interoperabilitas di era multi-chain. Ketika blockchain menjadi lebih beragam dan spesialis, kemampuan untuk menghubungkan mereka dengan aman akan menjadi fondasi utama dari Web3 yang benar-benar terbuka dan terintegrasi. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.